Apa sih yang bikin main VR menggunakan MetaQuest 2 connect ke PC terus kadang delay atau lemot? Apa penyebabnya dan gimana cara mengatasinya? Nah, di video kali ini gue bakal jelasin masalah latency ya, dan juga kinerja atau performance menggunakan Quest 2 yang terhubung ke PC, dan gimana solusi terbaik buat ngatasin masalah ini biar gaming kita bisa lebih lancar gitu ya. Yaudah, jangan kemana-mana, kita langsung aja masuk ke pembahasannya ya guys. Stay with me and let's begin. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Cecep, dan seperti biasa di channel ini gue bakal selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing gameplay atau apapun semua yang berhubungan dengan virtual reality atau VR. Kali ini gue mau ngomongin tentang masalah yang sering dihadapi pengguna Meta Quest 2 saat terhubung ke PC ya. Beberapa masalah yang mungkin kalian alami adalah delay atau alias lemot, atau gangguan pada kualitas gambar saat main game VR. Misalnya lagi main game balap VR nih, lu pengen ngebut biar bisa menang, tiba-tiba gerakannya jadi lemot kayak mobil odong-odong. Bukan cuma jadi kurang seru, tapi bisa bikin kita mual atau pusing juga. Sebab kenapa kayak gitu? Karena latency ya. Jadi latency itu sebenarnya adalah jeda waktu antara kita ngasih input lewat controller atau headset, terus responnya baru muncul di game. Jadi telat ya. Jadi kalau latensinya tinggi, rasanya kayak lagi main game yang jadul banget. Kita udah pencet tombolnya, baru ngaruh beberapa detik kemudian. Bayangin aja deh, kita lagi main game aksi VR yang seru, tiba-tiba delay pas kita mau ngejauh dari musuh. Parah kan, bisa-bisa kita kalah terus gara-gara nggak bisa ngelawan dengan lancar. Terus soal performance yang lemot, ini juga bisa bikin pengalaman main game kita jadi nggak asyik. Kalau gerakan kita di dunia VR jadi nggak mulus, rasanya kayak lagi nonton video yang buffering mulu. Bukan cuma bikin kita gregetan ya, tapi bisa juga bikin kita mual atau pusing. Nah, masalah latency dan kinerja ini bisa bikin kita susah ngontrol karakter atau objek di game, dan tentunya kan jadi nggak seru mainnya. Apalagi kalau kita lagi main game multiplayer ya. Kalau kita delay mulu, bisa-bisa kita dijauhin sama teman-teman kita karena kita jadi beban tim. Jadi gimana dong caranya biar kita bisa main game VR lancar tanpa gangguan kayak gini? Kita simak terus videonya ya, ntar gue bakal kasih tahu solusi terbaiknya. Nah, sekarang kita bakal bahas penyebab umum dari masalah-masalah yang tadi gue sebutin. Ada beberapa faktor yang bisa bikin pengalaman main game VR kita jadi kurang optimal. Yaitu diantaranya, yang pertama adalah jaringan WiFi yang padat ya. Ketika banyak perangkat terhubung ke jaringan WiFi yang padat atau yang sama ya, bisa bikin bandwidth jaringan kita jadi terbagi-bagi dan berkurang. Akibatnya, koneksi antara MetaQuest 2 dan PC kita jadi nggak stabil dan rentan terhadap gangguan. Selain itu, gangguan sinyal dari perangkat elektronik lain di rumah kita juga bisa bikin kualitas jaringan WiFi jadi berkurang. Nah, terus yang kedua, router yang jauh. Jarak antara MetaQuest 2 dan router WiFi juga berpengaruh pada kualitas koneksi. Semakin jauh jaraknya, maka semakin besar kemungkinan sinyal WiFi melemah dan juga menyebabkan masalah seperti delay atau lemot. Nah, selain itu ada juga halangan fisik, kayak misalnya ada tembok atau perabot yang bisa menghalangi sinyal dan bisa bikin koneksi jadi nggak stabil. Nah, terus yang ketiga, keterbatasan teknologi WiFi sebelumnya. MetaQuest 2 menggunakan WiFi untuk terhubung ke PC, dan kualitas koneksi WiFi tersebut tergantung pada teknologi yang digunakan. WiFi generasi sebelumnya kayak WiFi 4 dan WiFi 5 memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan. Terus juga ada kapasitas dan efisiensi yang bisa bikin pengalaman main game VR jadi kurang optimal. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah ini, kita perlu mencari solusi yang bisa meningkatkan kualitas koneksi WiFi antara Quest 2 dan juga PC, serta mengurangi latensi dan juga gangguan yang ada. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan teknologi WiFi yang terbaru, yang lebih canggih dan juga lebih efisien, serta memastikan router WiFi kita berada di posisi yang optimal agar sinyalnya tuh bisa lebih kuat dan juga stabil. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan penggunaan perangkat khusus yang dirancang untuk mengoptimalkan pengalaman bermain game VR. Nah, sekarang kita udah ngerti kan ya, kenapa latency dan juga performance itu penting banget buat main game VR kita. Oke, sekarang gue bakal kasih tahu nih solusi kece ya yang bisa bikin main game kita jadi lebih lancar dan juga nggak ada gangguan kayak tadi. Gue mau kenalin nih sebuah produk yang namanya adalah VR AirBridge DWA-F18 dari D-Link ya. Ini semacam alat ajaib yang bisa bikin pengalaman main game VR kita jadi lebih mantap guys ya. Jadi VR AirBridge ini semacam WiFi router mini yang bentuknya tuh kayak USB stick. Bedanya sama WiFi router biasa, ini ngebantu kita bisa bikin koneksi langsung antara MetaQuest 2 dengan PC kita. Nah, gue yakin ya, kalau udah pakai ini, main game VR kita bakal lebih nyaman, lebih seru dan juga pastinya lebih lancar. Tapi
kok bisa ya VR Air Bridge ini yang segede gini bisa ngasih solusi buat masalah latency dan performance? Nah, ini dia beberapa keunggulan yang bikin VR Air Bridge DWA F18 ini jadi pilihan yang tepat buat main game VR. Yang pertama adalah VR Air Bridge ini pakai Wi-Fi versi 6 guys, yang udah pasti lebih kenceng dan juga lebih stabil daripada Wi-Fi generasi sebelumnya. Jadi koneksi antara Meta Quest 2 dan PC kita bakal lebih smooth, gak ada lagi tuh yang namanya delay atau lemot ya. Terus yang kedua, VR Air Bridge ini punya fitur low latency, yang artinya jeda waktu antara input dan juga respons di game itu bakal jauh lebih pendek. Jadi lebih cepat ya. Bayangin aja kita lagi main game VR yang butuh gerakan cepat, terus pakai VR Air Bridge ini, gerakan kita bakal langsung kelihatan di game tanpa nunggu-nunggu guys ya. Terus yang ketiga, VR Air Bridge ini pakai USB 3.2 generasi 1, yang artinya bisa ngirim data dengan cepat maksimal. Jadi kalau kita lagi main game VR yang butuh banyak data, nggak perlu khawatir lagi soal koneksi yang putus-putus atau buffering namanya. Nah terus yang keempat ya, VR Air Bridge ini punya enkripsi WPA3, yang artinya koneksi kita aman dari hacker atau orang yang pengen masuk ke jaringan kita. Jadi kita bisa main game VR dengan tenang tanpa takut ada yang ngintip atau ngacak-ngacak jaringan kita ya. Terus yang kelima, VR Air Bridge ini gampang banget dipasang guys. Cukup colok aja ke PC kita, terus nanti ikutin instruksi yang ada, dan voila, kita udah bisa nikmatin pengalaman main game VR yang lebih lancar dan juga lebih seru. Nah terus yang keenam, bentuknya yang compact bikin VR Air Bridge ini gampang dibawa kemana-mana. Jadi kalau seandainya kita pengen main game di rumah temen atau di tempat lain ya, main game VR, tinggal colok aja nih VR Air Bridge ini, terus kita udah bisa main game VR dengan lancar dan nyaman. Nah intinya VR Air Bridge ini adalah solusi yang sangat bagus buat atasi masalah latency dan juga performance yang sering kita alami saat main game VR. Intinya VR Air Bridge ini adalah solusi yang sangat bagus buat atasi masalah latency dan juga kinerja yang sering kita alami saat main game VR. Dengan pakai ini kita bisa menikmati pengalaman main game VR yang lebih lancar, lebih stabil, dan juga lebih seru guys. Bayangin aja, kita bisa main game VR tanpa harus khawatir soal delay dan lemot. Kita juga bisa lebih bebas gerak ya, karena koneksi yang lebih stabil dan juga aman. Gak cuma itu, kita juga bisa ngelihat grafis yang lebih bagus dan juga lebih realistis, karena ya koneksinya yang lebih kencang gitu kan. Nah setelah ngomongin masalah dan solusinya, sekarang gua mau kasih tahu nih gimana cara instalasi VR Air Bridge DWA F18 ini. Jadi simak baik-baik ya langkah-langkahnya biar nggak salah pas setupnya. Nah yang pertama, colokin dongle atau USB stick ini ke PC pakai kabel USB yang udah disediain. Ingat ya, PC-nya harus udah connect ke internet biar bisa lancar jaya. Nah setelah dicolokin, nanti dongle-nya bakal ada kedip-kedip lampu tuh. Itu tandanya dia lagi kerja ya. Nah sekarang download dulu Oculus software-nya di www.meta.com/quest/setup. Nah pas sudah download, langsung install di PC. Terus pas kebuka, klik get started. Langsung aja klik agree, terus pilih lokasi penyimpanan app-nya di mana, habis itu klik install now. Buka app-nya, nanti bakal muncul notif kalau kita udah colokin dongle-nya. VR Air Bridge setup, langsung aja klik continue. Atau kalau nggak muncul dialognya, klik aja menu devices di app-nya, terus klik tombol setup VR Air Bridge. Klik continue lagi, terus ketik password yang kalian mau buat nantinya konekin ke headset-nya. Nah terus klik continue lagi, nunggu bentar sampai muncul preparing to connect, dan tunggu sampai 100%. Kalau udah berhasil nanti ada tulisan connect your headset. Terus kalian bakal konekin wifi ke VR Air Bridge pakai kode yang kalian buat tadi. Nah sekarang masuk ke headset Quest 2 nya, klik wifi, terus pilih VR Air Bridge dan masukin password tadi ya. Setelah connect, klik done di komputer. Di app-nya, nanti status VR Air Bridge bakal berubah menjadi connected. Nah, sekarang di VR, buka menu Quest Link. Nah, di sini kita mau konekin Link pakai VR Air Bridge ini, guys. Klik pair, terus klik launch. Nanti kalian bakal masuk ke Oculus Home dan bisa main game dengan lancar jaya. Oke, itu tadi tutorial instalasi VR Air Bridge-nya. Gampang banget, asal ikutin langkah-langkahnya dengan benar. Sekarang gua mau coba demoin gimana rasanya main game PC VR pakai Quest 2 menggunakan VR Air Bridge ini. Yuk kita langsung aja masuk ke demonya ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke demo main game pakai VR Air Bridge ini guys ya. Dan sekarang kita lihat di sini, gua udah connect ke WiFi VR Air Bridge daripada WiFi gua yang lain sebelumnya ya. Nah langsung kita pilih Quest Link seperti tutorial yang udah gua jelasin sebelumnya. Dan terus di sini kita pilih VR Air Bridge and launch. Dan sekarang kita udah masuk ke dalam Oculus Home-nya guys ya. Kita langsung masuk ke desktop di sini ya. Nah, lihat teman-teman.
Ini adalah desktop gua di komputer ya. Dan di sini kelihatan langsung di Oculus Link-nya guys. Dan sekarang gua kalau mau milih gamenya, gua tinggal buka library. Dan di sini kita bisa pilih game yang udah gua install di Oculus app gua ya. Tapi gua bakal pilih Steam VR karena gua bakal mainin game VR yang ada di Steam guys. Dan gua sekarang bakal masuk ke Steam Home guys. Ini namanya adalah Steam VR Home-nya ya. Dan di video kali ini gue bakal mainin salah satu game yang ada di Steam VR ini, yaitu adalah Half-Life Alyx guys ya. Di sini adalah game VR terbaik dan gue juga udah pernah mainin game ini guys. Half-Life Alyx. Oke, launch. Oke, udah lama juga ya gue nggak main game ini. Tapi gue rencana di sini bakal mainin pakai mod guys ya. Jadi gue bakal mainin Gunman Contract. Nah, teman-teman udah tahu belum nih game Gunman Contract guys? Oke guys, di sini gue bakal start new game ya. Nah, di sini ada pilihan ya. Jadi gue bakal pilih Gunman. Oke, start game with add-ons. Oke teman-teman, jadi ini dia PC game VR yang gue mainin di MetaQuest 2 pakai VR Air Bridge dari D-Link ya. Dan di sini gue lihat ya, gue rasain ini mulus banget, nggak ada ngelek-ngeleknya. Duh, setiap jari-jarinya gue gerakin dan ini benar-benar mulus, nggak ada latency ya. Latensinya rendah maksudnya. Jadi benar-benar nggak delay sama sekali. Jadi mainnya tuh nggak pusing, enak gitu ya. Kalau kita misalnya mainnya ada delay, latensinya tinggi, maka ketika kita main itu bakal pusing guys, karena itu nggak sesuai dengan apa yang kita gerakin sekarang nih. Gua nggak percaya juga ya, kok bisa ya benda sekecil ini bisa menghasilkan latensi yang sangat rendah daripada router yang lain. Oke, kita langsung aja tembak musuhnya. Ih gila, grafisnya bagus banget sih emang ya. Half-Life Alyx, oh my god. Ini daripada Quest Native pasti lebih bagus gambar PC game VR. Dan kita langsung aja tembak orang ini guys. Oke, terus ini easy ya guys, easy peasy guys. Yuk kita hajar. Oh, udah kena. Oh my god. Sorry ya guys kalau gua nggak terlalu ahli dalam main game shooting. Oh. Hahaha. Hai. Oh. Seru banget. Oh. Wah, headshot. Oh, udah mati tuh. Mantap. Terus kemana nih? Oh, kena. Haha. Oke, hati-hati. Gua nggak tahu ini tujuannya kemana guys. Yang pasti gue tinggal tembak aja ya. Set. Oke. Oh, ternyata balik lagi keluar.
Kesini kayaknya guys. Kita naik tangga dan siap-siap. My God. Aduh. Sialan. Hah. Wow. Lah, ketembak di sini. Padahal ini kan dinding. Oke guys, kita ngulang lagi ya. Hahaha. Harus gerak cepat ya. Udah mati. Iya. Halo. Wes. Oke. Wah. Aduh. Wah. Hah. Oh, dikunci. Staff room. Gila guys, seru banget.
Mana nih? Oh, ini kali. Naik. Heh. Gila guys. Sik. Oke. Hup. Ow. Oke. Kusut guys, sebentar lagi padahal ya. Oke, itu aja paling ya untuk demonya. Yang penting gua bisa ngerasain gimana rasanya kita main PC VR game pakai router VR Bridge ya, dari D-Link ini guys. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke closing ya guys. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Semoga video yang gua sampein bisa menambah wawasan buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, ya udah subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap gua upload video yang baru. Buat teman-teman semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.